di Pondok Kediri akan diadakan asrama Sunan Ibnu Majah. Sudah menjadi tradisi ketika ada asrama di pondok itu selalu diikuti dengan pemberian atau penyerahan, pembacaan dan penyerahan sanad muttasil kepada muallif hadis. Sedangkan sanad Sunan Ibnu Majah ini tidak ada. Yang ada hanya 5 himpunan hadis besar, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi. Sunan Ibnu Majah ini belum ada, menurut cerita para sesepuh hilang. Setelah kebiasaan itu sebelum asrama pasti di guru-guru di pondok sana di Kediri didres sebelum disampaikan, baik maknanya, penjelasan hadisnya itu didres ulang. Dalam kondisi penderesan itu ya terus terang memang yang dibicarakan saat itu, nanti kalau selesai penderesan terus diadakan asrama, sanadnya belum ada, ini sesuatu yang menyalahi dianggap saat itu menyalahi tradisi, berarti harus dicari nih sanad ini. Nah, akhirnya singkat cerita kita mendapatkan jalur sanad dari Syekh Abdul Karim, ya, Syekh Abdul Karim Thailand. Ya, beliau kita undang ke Kediri dan pada saat itu ya cerita singkat penyerahan sanad kepada kami melalui ijazatul riwayah. Ya saya, ya Ustadz Abdul Aziz dan teman-teman mubalek-mubalek yang lain yang ada di Pondok Kediri. Kebetulan saat itu saya melihat Syekh Abdul Karim ini, menurut saya pribadi itu kurang sreg dalam arti karena seorang pembawa ilmu itu kan harus juga diikuti dengan adab dan akhlak, kemudian kepribadian dan cara berbicara dan lain-lain. Ya di situ saya agak kurang apa bahasanya, kurang mantap. Nah disitulah kebetulan saya dengan istri itu masih manten anyar, tapi manten anyar radhiyallahu sekarang sudah punya anak 1. Saya minta izin kepada Abah almarhum Bapak Haji Syekh Abdul Zahir untuk berangkat ke Mekah, judulnya mencari sanad. Tahun itu ya masih di Arab Saudi itu alhamdulillah ya orang pakai visa umroh saja bisa bisa diam sampai lama di sana. Nah, saya minta izin untuk mencari sanad di sana. Singkat cerita, ya karena saya meyakini bahwa dulu Bapak Kiai Haji Nur Hasan itu belajar ilmunya di Mekah, di Masjidil Haram, dan beritanya juga beliau belajar di Darul Hadis, ya. Kita meyakini bahwa tempat itu bukan tempat yang tersembunyi, bukan tempat yang dirahasiakan, itu tempat yang ma'ruf, semua orang tahu, dan itu memang pusatnya ilmu. Apalagi disebutkan bahwa guru dari Bapak Kiai Haji Nur Hasan itu adalah Syekh Abu Sama Abdul Zahir, itu pendiri sekolah Darul Hadis, dan Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi, Muhaddithul Haramain. Itu Syekh yang dikenal sampai dijuluki Muhaddithul Haramain. Nah, disitulah saya terketuk kenapa
di samping saya secara pribadi itu kurang sreg tadi dengan Pak Kiai Syekh Abdul Karim yang dari Thailand, juga saya dalam batin saya, masa di Thailand ada, di Mekah nggak ada, nggak mungkin. Nah, akhirnya berangkatlah saya bersama istri dan anak saya yang pertama, nginep istilahnya. Kalau dulu namanya umroh panjang, jadi umroh, visanya umroh mati terus diem. Kalau sudah begitu ya tinggal mencari kondisi aman satu tempat ke tempat yang lain. Tapi pada akhirnya pun saya ketemunya juga di Masjidil Haram. Jadi saya mulazamah walaupun sebentar-sebentar kepada Syekhnya, tidak full karena saya juga visa sudah mati. Nah, tapi pada akhirnya singkat cerita kurang lebih ya 6 bulan atau 7 bulan sering duduk mendengarkan muhadharah atau daurahnya atau kajiannya Syekh Yahya, durus Syekh Yahya. Singkat cerita dapatlah saya ijazatul riwayah dari Syekh Yahya. Nah, setelah saya lihat ya, ternyata Syekh Yahya ini beliau ini adalah putranya Syekh Utsman. Nah, Syekh Utsman itu teman dari Syekh Abu Samah Abdul Zahir, gurunya Bapak Kiai Junur Hasan, yang oleh Mbah Haji Nur Asnawi dikatakan bahwa beliau Syekh Abu Samah Abdul Zahir itu salah satu darasnya di Masjidil Haram adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemungkinan besar Bapak Kiai Junur Hasan diantaranya berguru kepada beliau Syekh Abu Samah Abdul Zahir ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, disitulah singkat cerita alhamdulillah saya mendapatkan ijazatul riwayah dari semua sanad yang dimiliki oleh saya ya dalam sabat beliau. Jadi ulama itu kalau yang dicatat nama-nama guru, nama murid, kemudian jalur sanadnya itu namanya al-asbat, kitab yang punya beliau namanya An-Najmul Badi. An-Najmul Badi itu saya dapatlah ijazatul riwayah. Kemudian pulanglah saya ke Indonesia, saya melaporkan kepada beliau Bapak Haji Syekh Abdul Zahir bahwa alhamdulillah saya mendapatkan sanad. Berangkat dari itulah alhamdulillah kemudian asrama Sunan Ibnu Majah dan sanad melalui jalur yang saya dapatkan, dan waktu itu seperti itu. Namun di balik itu memang saya pribadi tidak puas karena hanya mendapatkan ijazatul riwayah, belum berguru sehingga kepada kalau sanadnya sah, katanya sah harus sudah ada ya penyerahan langsung dari beliau dan ada khatamnya, juga ada tanda tangan ya. Cuman waktu itu saya kan belum berguru, belum ngaji yang terus menerus mulazamah. Saya pingin mulazamah. Akhirnya Sunan Ibnu Majah sudah selesai, sanad juga dari jalur saya. Saya minta izin lagi kepada beliau, pingin mulazamah, pingin berguru. Ibnu Majah belum selesai. Belum selesai. Sudah. Oh ya, itu setelahnya ya. Jadi intinya gini, setelah saya pulang, saya mengasih tahu ini sanadnya kita dapat, ya sudah tenanglah lah istilahnya, mau asrama oke lah sudah, karena sudah nggak khawatir gitu. Nah, pada saat saya menyerahkan sanad itu, kan saya bilang, bah saya ini belum puas kalau hanya gini aja, saya pingin berguru. Nah, beliau bilang, oh iya, kok kamu budal maneh berguru karo kanca-kancamu buat dipilih, tapi budal resmi, ojo umuran maneh. Ngerti umuran maneh? Baru saya kulit sendiri ya. Ya awalnya gitu, awalnya. Dulu belum berangkat. Belum masih. Jadi itu masih pembicaraan awal seperti itu. Akhirnya berapa bulan dapatlah visa dari sana. Ya, singkat cerita saya berangkat
ke sana kembali untuk berguru mulazamah. Karena kita dapatnya dari jalur Syekh Yahya, maka tujuan utama mulazamah kepada Syekh Yahya, Nah, namun dari beliau sendiri, Bapak Haji Syekh Abdul Dhahri ini ingin menguatkan atau mengulang bahwa dulu Bapak Kiai Haji Hasan punya guru yang namanya Syekh Umar Hamdan. Beliau pesan, coba carilah jalur guru sanad dari Syekh Umar Hamdan. Itu amanatnya. Yang amanat khususnya pada saat saya pamitan untuk yang berangkat yang kedua ini, beliau yaitu cari sanad dari jalur Syekh Umar Hamdan. Kemudian kata beliau, carilah ilmu untuk jamaah. Itulah singkatnya. Berangkatlah saya yang kedua kali. Sampai di sana perkembangannya gini. Setelah saya belajar di Syekh Yahya sendirian dalam beberapa bulan itu, saya melihat ini jamaah sekian banyaknya nggak mungkin kalau hanya sendirian. Di samping kemampuan saya terbatas, saya juga kesepian. Mana lagi waktu itu istri belum dikirimkan lagi. Saya berangkat duluan. Soalnya bingung mau cari pakai visa apa itu. Saya pikir saya kemampuannya terbatas, sedangkan jamaah sekian banyaknya ini pasti butuh ulama yang banyak, orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah banyak, dan betul-betul berguru di tempat yang sumbernya ilmu. Nah, disitulah saya dalam berapa bulan gitu, nggak lama, saya ngasih kabar ke Indonesia, mohon untuk dikirimkan teman-teman. Nah, juga kalau bisa dari generasi penerus keluarga. Nah, itu intinya seperti itu. Akhirnya berkembang, pertama mulazamah kepada Syekh Yahya. Nah, karena pengajian di Syekh Yahya itu hanya sore sampai malam, habis maghrib. Nah, akhirnya berkembang, pagi kan nggak ada kegiatan. Akhirnya kita masuk di Ma'had Al-Haram, sekolah Haram. Yaitu dalam amanat yang pertama, kita cari bertiga waktu itu. Jadi, ya, setelah itu ya ini Ustadz Aziz, Ustadz Abdullah, dan siapa sih namanya? Saifur Rahman. Berarti 3 menyusul ya? Ya, beberapa bulan setelah saya. Nah, disitulah saya semakin bersemangat karena bulannya akeh. Akhirnya kami cari termasuk jalurnya sanad Syekh Umar Hamdan ini sampai ke gunung-gunung ya, namanya Jabal Abu Lahab. Dulu kita baca ayat Quran itu sopo to Abu Lahab. Sampai sana nggak ada Abu Lahabnya, tinggal gunungnya ada. Kampung Jabal Abu Lahab, kita berapa hari naik turun, akhirnya alhamdulillah kita dapat ijazatul riwayah lagi dengan proses membaca beberapa kitab yang beliau sodorkan kepada kami dari Syekh bukan yang Syekh Khalid ya, Syekh Khalid At-Turkistani aslinya, tapi beliau takharruj min Ummul Qura juga. Nah, beliau ternyata punya guru guru beliau ini Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin ini adalah salah satu penyusun sahabatnya Syekh Umar Hamdan. Jadi murid yang menghimpun ya riwayat hidup Syekh Umar Hamdan, sanad-sanadnya aja sebenarnya. Ya. Musnidud Dunya. Al-Fadani aslinya orang Padang aslinya. Beliau tinggal di sana. Oh ya, sakin Mekah, sakin Mekah. Setelah saya mendengar pemaparan panjenengan tadi, kemudian panjenengan bagaimana prosesnya? Kan kita kenal dulu bahwa Syekh Nur Hasan ghafarullahu lah, semoga Allah mengampuni beliau dan menerima amalan-amalan beliau.
Syekh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa ketika di Indonesia, dan para murid-muridnya mengakui bahwa beliau itu adalah ulama yang bersanad mutasil, yang mulazamah, yang ngaji bersama Syekh Umar Hamdan. Kemudian antum bertiga atau mungkin yang mewakili di antara panjenengan bertiga itu, apakah juga mencari jalur sanad yang sejalur dengan Syekh Umar Hamdan? Kemudian bagaimana panjenengan pencariannya, proses-prosesnya bagaimana? Mohon diceritakan agar jamaah-jamaah, agar para kita itu melek. Oh, ternyata seperti itu proses perjalanannya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Atau orang-orang yang miring yang menganggap panjenengan itu dusta atau dan lain sebagainya. Itu juga bahaya sekali. Kalau panjenengan ceritakan kan kita lebih percaya. Monggo diceritakan, Syekh. Saat itu belum ada telepon, belum ada HP, belum ada. Sudah. HP-nya masih. Iya, HP. Maksudnya belum banyak orang punya. Talib ke masjid kita nanya ada nggak saya. Ya. Sebelum itu saya ngawali gini, nyarinya itu kita nyari di cerita riwayat hidupnya Syekh Umar Hamdan. Barangkali masih ada anak turunnya. Ya itu juga kita kejar, kemudian murid-muridnya siapa ya. Tapi pada akhirnya ya ketemunya di Jabal di daerah Abu Lahab itu. Dapatlah kita sanad situ, lalu kita setelah itu ya masuk di Ma'had Haram. Nah, kemudian saya ulang lagi pertanyaannya. Ya ulang lagi ya. Kan kita kan selama ini kan kita ngajinya adalah ngaji kitab-kitab Quran, kitab-kitab Quran. Ya kitab Quran, bukan kitab-kitab Quran dan tafsir lah. Tapi nyaris tafsir tidak pernah dikaji, hanya Quran saja dan kitab-kitab usul. Kitab-kitab usul seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, kemudian Ibnu Majah yang terakhir. Nah itu karena kita ngaji seperti itu dan sebagai standarnya orang jamaah saat itu adalah ya pokoknya kemurnian diukur, pokoknya ngaji ki wis lah. Selain enggak perlu lah. Panjenengan kira-kira punya sanad atau tidak? Terutama sanad Quran ya, sanad Quran dan kutubus sittah. Kalau panjenengan mau mengajarkan tafsir, panjenengan punya sanad atau tidak? Kalau panjenengan punya syarah, panjenengan juga punya sanad atau tidak? Agar para jamaah itu kalau beramal tidak ragu, memang benar-benar panjenengan punya sanad. Monggo dijawab, Syekh. Iya, mau kebala. Ikhtibar muqabalah aja kan. Tapi harus ada proses. Di Masjidil Haram kan ada dua, ada yang resmi sekolah, ada juga yang halaqah, majelis-majelis taklim lah kalau di sini. Itu. Kalau yang tadi berarti resmi Ya. Daftar termasuk surat menyurat harus legalisir dari Kementerian Luar Negeri dalam negeri. berarti tercatat resmi sebagai murid di Ma'had Haram itu. Ya, Ma'had Haram ya. Ma'had Haram itu madrasah, sekolah. Nah, dalam proses kami belajar di Ma'had Haram itu ternyata juga di Ma'had ada seorang guru, seorang syekh yang juga salah satu jalur sanad beliau itu juga kepada Syekh Umar Hamdan, Syekh Abdul Aziz Al-Hajj At-Tambakci Al-Hashimi, itu termasuk salah satu ya yang bagian kalau Imam Sudes di depan, dia ada di belakangnya kan. Mengingatkan oleh yang ada kesalahan. Ya memang hafalannya bagus. Oke. Setelah panjenengan menjawab tadi bahwa antum punya sanad, kemudian pertanyaannya, karena panjenengan tadi berangkatnya adalah dari jamaah untuk jamaah, dan kita ketahui bahwa jamaah kita dulu adalah menjadikan ikon Syekh Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa ghafarallahu lah sebagai ikon pertama dan utama, sebagai panutan utama dan utama. Artinya saya tidak berbicara nabi ya, ini hizbiyah, ini golongan ini maksudnya. Lalu panjenengan berangkat dari golongan itu, berangkat ke sana mencari sanad katanya. Lah kira-kira sanad panjenengan itu sama enggak dengan sanadnya Syekh Nur Hasan? Sama enggak dengan sanadnya Mbah Nur Hasan itu sami napa mboten? Nah,
Kalau nggak sama kan ya tentunya ya kita meragukan lah. Bagi jamaah lah, maksudnya bagi jamaah yang meragukan ya beda masalahnya. Tapi kalau sama ya maka tak ada alasan untuk kita ragu. Tidak ada alasan untuk kita tidak ragu, artinya kita yakin kepada panjenengan. Bagaimana Syekh? Tolong dijelaskan apakah sama atau tidak. Pastinya begitu. Kan sudah tertulis semua. Ya. Berarti bisa dikatakan apa yang dipelajari oleh Pak Hasan lewat Syekh Umar Hamdan itu sebenarnya sama dengan Ya sama, yang memang sama dan kurikulum juga nggak berubah. Kurikulumnya tidak berubah dan guru-gurunya ya dari jalur beliau-beliau itu. ya. Jalur sanad banyak sekali. Ya diantaranya seperti guru kami itu yang namanya Syekh Abdul Aziz. Pada waktu saya lain kelasnya dengan beliau berdua ini. Pada saat saya di kelas saya, beliau ngajar Bulughul Maram, ya Bulughul Maram, dan memberikan sanad pada saat khataman Bulughul Maram. Itu. Nah, beliau ini Syekh Abdul Aziz ini punya beberapa jalur guru, 7 atau 8. Nah, salah satu guru beliau itu namanya Syekh Abdul Fattah Husain Rawa. Itu turunan Kalimantan juga. Nah, Aceh. Kalimantan, Bukit Tinggi, insya Allah. Bukit Tinggi. Ya, Sumatera ya. Pokoknya turunan inilah Indonesia lah. Beliau ini digelari Al-Faradi, ahli faraid. Dan di Masjidil Haram adalah insya Allah satu-satunya murid Syekh Umar Hamdan yang duduk di majelis taklim Masjidil Haram, Syekh Abdul Fattah Husain Rawa. Nah, salah satu jalur guru kami ini Syekh Abdul Aziz ini, salah satunya ya, itu adalah kepada Syekh Abdul Fattah Husain Rawa. Nah, Syekh Abdul Fattah Husain Rawa ini gurunya juga banyak, tapi salah satu guru beliau adalah Syekh Umar Hamdan. Itu tertulis dalam penyerahan ijazatul riwayah bahwa semua riwayat yang dimiliki oleh Syekh Umar Hamdan diserahkan, ijazahkan kepada Syekh Abdul Fattah Husain Rawa. Dari Syekh Abdul Fattah Husain Rawa kepada Syekh Abdul Aziz, dari Syekh Abdul Aziz kepada kami. Satu Syekh itu kan punya jalur periwayatan banyak, 8 atau 7. Nah, salah satunya itu yang dari Syekh Umar Hamdan. Kalau berkenaan dengan masalah kitab atau kurikulum seperti Ustaz Abdul tadi kan sudah mengatakan itu nggak ada perubahan. Memang nggak ada perubahan karena di dunia keilmuan Islam itu sudah pakemnya itu sudah pasti. Ini ada fikih, ada akidah, ada tauhid, itu semua udah ada tafsir semua, itu nggak berubah, nggak ada perubahan. Seperti Syekh Umar Hamdan itu, beliau adalah seorang alim yang memang tugasnya untuk di dua masjid. Ya, maka dikatakan muhaddisul haramain. Beliau mengajarkan kutubus sittah. Ya, berarti tugas beliau kutubus sittah. Nanti ada sebagian syekh lagi bagian tafsir, maka syekh lagi bagian ilmu ulumul hadis, itu sudah ada dan itu tidak berubah kurikulumnya. Shopee COD, belanja pakai Shopee COD. COD di Shopee bisa bayar di tempat. COD di Shopee gratis ongkir Rp0. COD di Shopee pasti dijamin aman. Ayo belanja pakai COD di Shopee sekarang. Ya, panjenengan mengatakan sama. Berarti panjenengan benar-benar belajar di situ ya. Berarti panjenengan benar-benar belajar di Ma'had Haram, berarti panjenengan benar-benar mulazamah di Ma'had Haram. Coba panjenengan ceritakan bagaimana proses awal panjenengan, syarat persyaratannya, mungkin pembelajaran di Ma'had Haram itu persyaratannya apa, atau metodologinya, atau praktek pendidikannya, pembelajarannya itu bagaimana. Ya mungkin panjenengan ceritakan Syekh, monggo Syekh, biar jamaah-jamaah itu tahu Syekh. Kalau urutan riwayat itu kan banyak. Kemudian dari Syekh itu kan juga punya kecenderungan kepada fikih yang berbeda-beda. Kayak Syekh Abu Samul Bahir itu fikihnya Hambali ya. Kalau Syekh Umar Hamdan itu Maliki. Karena beliau orang Tunisia, jadi banyak yang dari
muridnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Asy-Syafi'i. Jadi kalau urutan masalah sanad itu nggak masalah. Masing-masing guru itu ada kecenderungan dalam bab fikih itu kan biasa gitu. Fuqaha itu. Nanti guru kita tadi Syekh Yahya itu Hambali. Kemudian Syekh Khalid itu Syafi'i. Syekh Abdul Aziz Al-Hasyimi tadi itu Hambali. Ya. Dan Syekh Muhammad Amin Al-Harari Syafi'i. itu Syafi'i. Jadi kalau masalah kebijakan pemilihan fikih, penetapan hukum atau pemilihan itu nggak masalah. Tapi jalur riwayat tetap semua ada. Berarti semua orang bisa ya Syekh? Berarti semua orang bisa belajar ke situ selama dia memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Artinya yang ditentukan oleh Ma'had Haram. Kemudian di sana apakah juga diajarkan mungkin persyaratannya harus hafal nahwu shorof, hafal kaidah-kaidah nahwu shorof, atau yang lain mungkin bisa diceritakan mungkin biar orang-orang yang membuat syubhat saat ini yang mengatakan sebenarnya benar sih ucapan itu yang telah dimunculkan oleh Cak Lubis misalnya di konten terakhir saya simak itu bahwasanya tidak pentingnya belajar nahwu shorof karena termasuk bantahannya adalah apa itu karena Quran itu sudah turun sebelum nahwu shorof. Quran itu sudah turun sebelum nahwu shorof. Jadi sebenarnya itu ini logika yang juga ya lucu dan lugu. Karena Quran itu sudah turun sebelum nahwu shorof misalnya. Ya banyak sekali bukan hanya Quran. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu orang sudah bisa berbahasa Jawa, orang bisa bahasa Indonesia, baru ada pelajaran bahasa Indonesia kan gitu. Cara gampangannya kan gitu toh. Kan nggak mungkin orang itu menyusun pelajaran bahasa Indonesia dulu baru bisa bahasa Indonesia, kan nggak mungkin. Dia sudah bisa berbahasa Indonesia baru ada pelajaran secara tertibul ilmi, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Apakah di Arab itu juga diajarkan atau persyaratannya juga nahwu shorof? Saya mohon dijelaskan bagaimana. Kalau pengalaman kami nanti bisa ditambah yang lain. Ya, waktu saya pribadi nanti yang lain baru cerita juga. Jadi biasanya secara umum ya orang Ajam ya selain orang Arab lah itu agak lebih cara persyaratan itu tidak terlalu ketat untuk Ma'had Haram. Jadi waktu itu saya masuk di kelas 1 SMA kalau sini Tsanawi. Itu waktu itu harus sudah hafal 250 bait Alfiyah Ibnu Malik. Nausarofnya. Alfiyah 250. Kemudian hafal Jurmiyah. Jurmiyah juga matan kitab Nahwu yang paling dasar. Itu yang saya ingat. Itu syarat untuk ikhtibar qabul atau madrasah muqabalah kan itu waktu itu. Cuman karena kita orang Ajam tuh saya pribadi saat itu memang saya menghadap sendiri ke kantor di Ma'had Haram sana. Saya katakan saya sudah belajar Alfiyah tapi saya belum menghafalkan sehingga saya dapat dispensasi rukhsah. Nah itu jadi otomatis tes bacaan juga ya, bacaan hafalan ada kan minimal. Insyaallah waktu itu untuk kelas 1 itu saya 6 juz insyaallah saya 6 juz ya, 6 juz hafalan ya dari belakang. Jadi ya walaupun kelihatannya mudah tapi ya sulit juga ya, harus bisa membuktikan kemampuannya. Nah, waktu itu alhamdulillah saya masuk lulus tapi saya diturunkan disuruh memulai dari kelas 3 ya, i'dadi. Gitu. Nah disitulah kita mulai belajar memperdalam ilmu. Kemudahan yang didapatkan saat itu kebetulan visa saya itu bukan visa talim, jadi
visa biasa tenaga kerja, cuman tidak kerja di zaman dulu masih bebas, namanya orang-orang bilang visa hur gitu, visa merdeka. Mereka hanya ya hubungan dengan kafil itu ketika mau bikin igoma itu, seperti itu. Habis itu udah silahkan mau belajar silahkan. Adapun persyaratan ya seperti ijazah harus ada SMA ya, SMA waktu itu ya. Ya mungkin bisa dilengkapi yang lain. Nah, kemudian selain nahwu shorof atau tadi yang Jinan sebutkan misalnya Ibnu Malik atau Alfiyah, misalnya Alfiyah Ibnu Malik atau yang lain, apakah ada juga, karena orang-orang yang anti dengan panjenengan itu selalu mengatakan bahwa tauhid memang di sana itu diajarkan tauhid, atau mungkin menyenangkan persyaratan-persyaratan tertentu, apakah ada matan-matan tauhid yang memang untuk dihafal kemudian menjadi sebuah pendalaman pemahaman yang siap panjenengan sebagai ulama, atau panjenengan itu dianggap menjadi ulama sehingga bisa mengajarkan kepada murid-murid panjenengan tentang tauhid. Memangnya di sana juga diajar tauhid, Syekh? Apakah di sana juga diajarkan tauhid di sana itu? Sebenarnya kita ingin mengungkap saja. Karena selama ini kan orang-orang meremehkan dengan istilah tauhid, yang utama adalah jamaah. Bahkan tidak terima kalau dikatakan jamaah tidak bertauhid atau jamaah tidak mengerti tauhid, itu tidak terima. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Panjenengan mungkin bisa menjelaskan di sana apakah juga ada penjelasan atau mungkin sebagai syarat utama untuk belajar di sana itu apakah menghafalkan mutun atau matan-matan kitab tauhid. Kalau Syekh Khalil tadi itu kan masuk untuk ke Sanawi SMA. Nah, kalau saya dan Saidullah ini masuk ke mutawasitnya, jadi dari awal, ya dari awal jadi itu syaratnya ya termasuk bisa bahasa Arab, karena semua nanti pelajaran kan bahasa Arab semua, interviewnya juga bahasa Arab. Kemudian termasuk hafal Arba'un Nawawi, ya, itu materi hadis 42 hadis ditambah 8 Ibnu Rajab itu juga ada ujiannya. Pada saat itu ada ujiannya ya, salah 2 hadis atau 3 hadis itu ada, nah, lengkapi hadis berikut ini, kan berarti harus sabar betul. Kemudian nahwu ya secara nahwu dasar yaitu matan julmiyah. Kalau untuk mutawasit untuk sanawi tadi itu syarahnya, kalau ini matan julmiyah. Untuk tauhidnya yaitu usul salasah, ya itu harus hafal, karena di situ secara substansi pembahasannya akan ditanya. Nah, saat itu kita masuk dari awal, saya dan Saidullah, termasuk Haji Saifur Rahman, 3 orang saat itu masuk. Nah, untuk materinya selama di Ma'had itu memang sesuai dengan disiplin ilmu Islam. Nah, secara kriteria kan levelnya itu ada ilmu itu ilmu usulnya, ya, ilmu yang pokok seperti fondasi dasar untuk keilmuan, disiplin ilmu seperti ilmu dari sisi ilmu akidah, itu kan ilmu yang pokok sekali, karena semua bangunan konsep Islam itu kan dimulai akidah. Nah, di mutawasit itu yaitu kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Nah, itu kita pelajari dan itu matanya dihafal. Ya, dihafal 67 bab. Nah, satu bab ada Qur'annya, ada hadisnya, ada aqwal ulamanya. Itu harus hafal selama 3 tahun. Nah, itu syarahnya itu pengertiannya istilahnya nanti ada ujiannya. Bahkan ada setoran hafalan juga. Kan seperti materi nahwu shorof, kemudian hadis sama saat itu tauhid itu kan hafalan. Nah, kalau setoran itu ya nggak ada, artinya kita setor ke teman gitu nggak ada. Ya, ibarat mukafaah bulanan itu nggak dikasih. Nah, di sana itu ada mukafaah, tolib itu dikasih uang jajan lah. Kalau nggak hafal ditahan.
sampai setoran. Tasmi itu kadang kepada syekh, kadang Kepada yang ditunjuk. Ya, yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Jadi memang kurikulum itu untuk kurikulum thalib yang nantinya untuk ulama gitu. Program untuk menjadi ulama gitu. Jadi tidak hanya tadi imla, ya, ikro kitab hanya membaca secara lafadznya atau tidak. Tapi harus dihafalkan materinya, nasnya itu, kemudian keterangannya, kesimpulannya, dan itu ada ujiannya. Ada ujiannya. Faham, hafal. Kalau nggak paham, nggak hafal, nggak lulus ujian. Ya, ibarat dengan ketiganya dibaca. ibarat dunia kuliner itu menjadi shift yang memang bisa masak gitu. Iya. Jadi Dan- bahan-bahan yang ada itu bagaimana bisa jadi masakan yang Dan hafalannya itu bukannya dibiarkan, harus tasmi. Ada catatannya, kalau nggak selesai ya nggak. Ya itu tadi salah satu ukubahnya adalah ukhronya ditahan. mukafaah. Yang ditasmi itu yang jelas hafalan Quran, Kabut kemudian kabut tauhid. Nausara juga gitu. Nausoro. Alfiyah itu mulai kelas 2 Tsanawi sampai 1 setahun. Kelas 1 Sampai kelas 3. Kelas 3 idat Iya, dari 3 tahun lah Mas. 4 tahun. 4 tahun ya. 250. Harus Iya. Jadi 4 Harus tahun hafal. menghafalkan 1000 bait untuk nahwu. Kelihatannya dibagi-bagi gitu, tapi ya seminggu kita itu waktunya ya habis untuk menghafal setoran, menghafal, ikut ujian terus. Berarti itu levelnya Untuk mengkonsumsi makanan yang matang untuk awam nas. Gitu. Jadi ilmu itu kan sesuai kebutuhan tadi. Kalau nanti belajar untuk jadi ulama yang ibaratnya bisa memasak, nah itu melewati tadi itu harus menghafal kitab-kitabnya, disiplin ilmunya, kemudian cara-cara istimbatnya. Nah, kemudian kalau untuk istilahnya sekedar bagaimana saya harus bisa beramal, nah, itu cukup membaca atau mendengarkan yang sudah matang. Ibaratnya tinggal dan tidak harus semua, yang pokok-pokok aja. Silakan Mun Jadullah bisa nambah.